Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan Hasira Aisyah Mahfudza Siki dari Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM 109 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dari mata kuliah Algoritma Pemrograman. Dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai OOP atau Object Oriented Programming dengan isi materi, yaitu yang pertama ada konsep dasar OOP, kelas dengan atribut dan konstruktor, metode kelas, pembuatan objek dan akses metode atau atribut, dan dasar inheritance antara kelas dan induk dan turunan. Pertama ada konsep OOP. Object Oriented Programming adalah pendekatan pemrograman yang memodelkan program sebagai kumpulan objek yang memiliki data dan perilaku. 4 pilar utama OOP meliputi encapsulation, yaitu menyembunyikan detail internal dan hanya menampilkan bagian penting melalui antarmuka. Inheritance, yaitu kemampuan suatu kelas untuk mengasih sifat dan fungsi dari kelas lain sehingga kode lebih efisien dan mudah dikembangkan. Polymorphism, yaitu kemampuan objek untuk memiliki bentuk atau perilaku berbeda meskipun menggunakan interface atau metode yang sama. Serta abstraction, yaitu penyederhanaan sistem kompleks dengan hanya menampilkan fitur penting tanpa memperlihatkan detail implementasi. Lalu ada class atribut. Struktur dasar dalam OOP yang digunakan untuk mendefinisikan objek beserta data yang dimilikinya. Sebuah kelas berfungsi sebagai blueprint atau cetakan, sementara atribut adalah variabel yang menyimpan informasi atau karakteristik dari objek tertentu. Misalnya, kelas mahasiswa dapat memiliki atribut seperti nama dan umur yang menggambarkan identitas setiap objek mahasiswa. Atribut inilah yang membedakan satu objek dengan objek lainnya, karena setiap objek memiliki nilai atribut yang berbeda meskipun berasal dari kelas yang sama. Lalu ada kelas constructor. Kelas yang memiliki fungsi khusus bernama konstruktor, yaitu metode yang otomatis dijalankan saat sebuah objek dibuat. Konstruktor digunakan untuk menginisialisasi nilai awal atribut atau melakukan proses persiapan lain sebelum objek siap digunakan. Misalnya, saat membuat objek dari kelas mahasiswa, konstruktor dapat langsung mengisi atribut seperti nama, NIM, dan jurusan tanpa harus menuliskannya satu persatu setelah objek dibuat. Lalu ada metode kelas. Fungsi yang berada di dalam sebuah kelas dan berfungsi untuk mendefinisikan perilaku atau aksi dari objek. Jika atribut menggambarkan data atau karakteristik objek, maka metode menggambarkan apa yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Misalnya, pada kelas mahasiswa, metode seperti tampilkan data atau update nama memungkinkan objek mahasiswa menampilkan informasi diri atau mengubah nilai atributnya. Lalu ada pembuatan objek. Pembuatan objek ini merupakan proses membuat instance menyata dari sebuah kelas sehingga kelas yang sebelumnya hanya berupa cetakan dapat digunakan dalam program. Saat objek dibuat, program mengalokasikan memori untuk menyimpan atribut dan menjalankan konstruktor untuk memberi nilai awal. Misalnya, jika ada kelas mahasiswa, maka membuat objek seperti mahasiswa MHS1 dalam kurung petik 2 Dava dengan umur 20, berarti kita menciptakan mahasiswa nyata dengan atribut yang sudah terisi. Lalu ada akses metode atau atribut. Cara untuk menggunakan data dan perilaku yang dimiliki oleh sebuah objek
dalam program. Itu adalah pengertian dari akses metode atau atribut. Setelah objek dibuat, kita dapat mengakses atribut atau memanggil metode menggunakan operator titik, seperti objek, titik atribut, atau objek, titik metode. Misalnya, jika ada objek mahasiswa 1 dari kelas mahasiswa, kita bisa menambahkan namanya dengan mahasiswa 1 titik nama, atau memanggil metode mahasiswa 1 titik tampilkan data. Akses ini tetap mengikuti aturan enkapsulasi, sehingga atribut atau metode yang bersifat private tidak bisa diakses langsung dari luar kelas dan hanya dapat diakses melalui metode publik. Lalu ada dasar inheritance untuk kelas induk. Konsep pewarisan dalam OOP di mana sebuah kelas induk atau base class menyediakan atribut dan metode yang dapat digunakan kembali oleh kelas anak derived class. Kelas induk berfungsi sebagai fondasi yang menyimpan perilaku atau data umum, sehingga kelas anak tidak perlu menuliskan ulang kode yang sama. Misalnya, kelas induk hewan dapat memiliki atribut nama dan metode bergerak. Lalu, kelas anak seperti kucing atau burung secara otomatis mewarisi keduanya. Lalu, ada dasar inheritance turunan. Kemampuan sebuah kelas anak untuk mewarisi sebuah atribut dan metode dari kelas induk sehingga kelas turunan dapat langsung menggunakan fitur yang sudah ada tanpa menulis ulang. Kelas turunan dapat menambahkan atribut atau metode baru yang lebih spesifik sesuai kebutuhan. Bahkan bisa mengoverride metode dari kelas induk untuk memberikan perilaku berbeda. Contohnya, kelas turunan kucing mewarisi sifat umum dari kelas induk hewan, namun dapat menambahkan metode khusus seperti mengeong. Jadi kesimpulannya adalah dasar penting dalam pemrograman berorientasi objek mulai dari konsep OOP, kelas, atribut, konstruktor, metode, hingga pembuatan dan menggunakan objek membantu mengajak struktur program tetap rapi dan mudah dikelola. Sementara itu, konsep inheritance baik pada kelas induk maupun turunan memperkuat efisiensi dan fleksibilitas dengan memungkinkan warisan sifat serta perilaku. Dengan memahami semua bagian ini, pengembangan program menjadi lebih teratur, mudah diperluas, dan mencerminkan praktik pemrograman yang profesional. Selanjutnya, saya akan melakukan demonya. Di sini, saya sudah memiliki 2 coding. Yang pertama, saya ada kelas yang dari kendaraan dan yang mahasiswa. Jadi saya di sini punya salah satu contoh dari kelas induk, konstruktor, dan kelas turunan. Nah, untuk kelas sendiri sini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Jadi saya akan jelaskan dulu lebih dahulu untuk kelas di sini. Saya ada kelas orang. Nah, saya menggunakan kelas orang ini untuk kelas induknya terlebih dahulu, yaitu menggunakan string nama dan int untuk umurnya. Nah, orang ini tuh adalah kelas dari induk atau parent ya, kelas parent lah istilahnya.
Dan atributnya di sini itu adalah nama dan umur. Nah, protected di sini itu artinya itu dia tidak bisa diakses langsung dari luar kelas, namun dia bisa diakses oleh kelas turunannya sendiri, yaitu mahasiswa di sini. Nah, di sini lalu ada konstruktor orang. Nah, konstruktor itu dipanggil otomatis saat objek itu dibuat, berfungsi mengisi nilai nama dan umurnya ini ya. Jadi nama ini dilambangkan dengan N, dan U ini dilambangkan dengan umur ini dilambangkan dengan U. Lalu di sini kelas turunannya adalah kelas mahasiswa. Mahasiswa ini adalah kelas dari turunan dari kelas orang. Menggunakan public inheritance agar atribut protected dan orang itu bisa dipakai. Nah, atribut tambahan mahasiswa ini adalah NIM dan jurusan di sini. String NIM dan string jurusan. NIM ini itu nomor induk mahasiswa, untuk jurusan itu kan program studi, dan private di sini itu artinya hanya bisa diakses di dalam kelas mahasiswa ini. Lalu selanjutnya untuk konstruktor dari mahasiswa di sini itu tuh memanggil konstruktor kelas untuk induk, dan digunakan untuk mengisi nama dan umur. NIM dan jurusan diisi di konstruktor mahasiswa. Lalu di sini juga ada method untuk menampilkan semua atribut. Ini untuk menampilkan ya semua seluruh data mahasiswa yang sudah ada tadi di kelas turunan dan induknya. Nama dan umur ini bisa diakses karena bersifat protected di kelas orang ya, untuk menunjukkan konsep pewarisan atribut. Lalu selanjutnya di sini ada INTM-nya. Nah, ini ya yang untuk mahasiswa untuk menampilkan data ya, ini yang tadi sudah saya jelaskan ya, mahasiswa tampilkan data. Untuk membuat objek mahasiswa dan kelas mahasiswa, dan data ini yang kita inginkan. Jadi outputnya nanti akan seperti ini. Ya, outputnya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu contohnya, dan juga ini saya punya salah satu contohnya juga. Nah, bedanya ini hanya di sini ya. Jadi kelas induknya ini kelas kendaraan, dan untuk yang publiknya di sini dia ada merek dan tahunnya. Lalu untuk kelas turunan itu publik kendaraannya itu adalah mobil, dan ada jumlah pintunya. Nah, ini jumlah pintu 4 ini termasuk dari kelas turunan di mobil ini, kelas mobil. Sama seperti yang ada di sini ya, codingan kedua saya ini. Ya, jadi contoh codingnya itu seperti itu teman-teman. Jadi mungkin segitu saja penjelasan dari
materi dan video kali ini. Semoga membantu teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.